Haleluya, Shalom Woman in Christ. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita melakukan hal yang luar biasa dengan Tuhan, amin. Apapun yang kau kerjakan hari ini akan Tuhan nyatakan dalam kuasanya Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Sebab itu kita akan masyurkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Sorakan haleluya. Masyurkan dia saudara. Yes Lord. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Sorakan haleluya. Oh yes Lord. Mari katakan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersorak bagi Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Yesus, sembah Dia. Haleluya. Diselamatkan. Woo. Yes Lord, Engkau dahsyat. Oh, dari mesbah ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Oh, oh, senada dengan surga. Berikan sorak bagi Raja, berikan sorak bagi Tuhan.
Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus kau disembah. Haleluya, Yesus, oh haleluya, kau disembah, kau disanjung selamanya. Yesus Tuhan, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Yaralabaya shandaralabaya sikaralabo. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Inamo. Yaralabaya shandaralabaya se. Ilalabaya ralabo. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami angkat tangan, kami menyembahmu. Haleluya. Inaralamo. Yesus Tuhan. Yaralabaya sheralamo. Yaralabaya she. Inaralamo. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah lupakan kami, Yesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. Tak pernah Kau tinggalkan aku, tak pernah Kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Kau pegang tanganku dengan erat. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Dari tempat kami berdiri, kami katakan, we sing Hosanna. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku, Rajaku,
Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Mari belajar puja di sama-sama. Angkat suaramu, katakan, tak pernah kau tinggalkan aku, tak pernah kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Kau pegang tanganku dengan erat. Kau percaya kuasa-Mu sempurna. Sebab ku yakin, sebab ku tahu, Kau selalu bersamaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Yesus, Rajaku, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, mari angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. We sing Hosanna. Oh. We worship You, Lord. Dari tempat di mana kami berdiri, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami masyurkan Engkau. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Mari angkat kedua tanganmu, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan,
Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Yes Lord, haleluya. Shalom, wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Firman-Mu menuntun dalam hidup kami. Sehingga kebenaran firman-Mu sanggup menuntun kami ke arah karakter Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang benar, yang baik, Engkau Allah yang setia. Berkatilah kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami menyediakan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat hari ini. Bagaimana kabarnya wanita GBI Puri yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemik ini? Hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema berintegritas dalam perkataan. Berintegritas dalam perkataan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah mengatakan kalau kambing, saudara-saudara, yang dipegang talinya atau sapi yang dipegang talinya. Tetapi kalau manusia yang dipegang adalah perkataannya. Itu sebabnya saya merindukan wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan itu menjadi wanita yang betul-betul memegang perkataan dengan berintegritas. Integritas dalam perkataan berarti jujur dalam berkata-kata atau dapat dipercaya dalam perkataannya. Pada saat saya kecil, saudara-saudara, mama saya melatih kejujuran dalam hidup saya. Saya diperintahkan oleh mama saya untuk beli sesuatu di warung. Dan saya berkata, ya ma. Setelah saya membeli sesuatu di warung itu, saya langsung balik. Dan saya berkata, ma ini yang dibelinya. Ya mama saya menghitung kembaliannya. Dan mama saya berkata, ini kelebihan. Saya berkata, kalau kelebihan begitu yang salah orang itu dong. Kita yang untung. Tapi mama saya berkata, hidup itu harus jujur. Ayo kembalikan ke sana. Saya lari lagi ke warung itu. Saudara-saudara, waktu itu saya masih kecil. Kurang lebih kelas 4 SD saudara-saudara. Dan saya kembalikan uang ini. Kok ini menurut mama saya lebih uangnya. Lalu dia hitung kembali betul lebih. Lalu saya dikasih toples permen saudara-saudara. Lalu saya suruh ambil. Seberapa yang kamu bisa ambil, ambil permennya. Lalu saya mengambil sebanyak-banyaknya permen itu. Lalu saya lari pulang. Mama sudah dikembalikan, saya dapat permen dari engkau itu. Saudara-saudara, ternyata kejujuran itu berbuahkan manis. Kita harus melatih anak-anak kita untuk jujur. Jujur dalam perkataan, jujur juga dalam perbuatan, jujur dalam sikap kehidupan ini. Hari ini saya akan mengupas berkenaan dengan jujur dalam perkataan atau berintegritas dalam perkataan. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat 37. Injil Matius pasal 5 ayat 37. Alkitab berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini tegas sekali Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak.
Sederhana hidup ini. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Sederhana. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, manusia begitu sulit berkata ya, begitu sulit berkata tidak. Contoh sederhana. Jika saudara sebagai orang percaya ditanya oleh teman atau jemaat lain, apakah ibu mempunyai waktu berdoa 1 jam setiap hari? Lalu kalau kita jawab tidak, masa sih jadi orang Kristen tidak suka berdoa? Kalau dijawab ya, kenyataan tidak punya jam doa. Akhirnya disinilah dilema. Sulitnya berkata ya di atas ya, dan sulitnya berkata tidak di atas tidak. Orang yang berintegritas dia akan berkata, dalam kehidupan saya yang sebenarnya, saya tidak mempunyai jam doa pribadi. Sederhana. Tapi ada rasa malu pasti. Itu resikonya. Ada sebuah rasa sesuatu yang mengganggu dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sulit berkata tidak. Jika ada jemaat lain bertanya kepada kita, apakah engkau punya kehidupan rohani yang baik saat ini? Kita langsung berkata, ya. Padahal kita kering, kerontang. Kita tidak jujur. Apakah kamu setia dalam memberi perpuluhan? Kalau menjawab tidak setia, malu. Kalau menjawab, ya saya memberi perpuluhan, setia. Tapi kenyataan tidak. Nah disinilah dilema. Sulitnya memiliki perkataan yang berintegritas. Padahal semua kehidupan kita yang dipegang dari manusia adalah perkataannya. Kita harus jujur dalam perkataan. Nah ini pentingnya. Tetapi ini juga dilemanya. Sampai-sampai Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37 berkata demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi dari buah pohon itu dikenal. Buah perkataan kita itu apa? Buah perkataan yang bisa dipercaya, buah perkataan yang jujur, buah perkataan yang dengan bukti nyata kita lakukan, atau hanya sekedar berkata-kata omong kosong. Jadi semua orang bisa menilai dari buahnya. Dari salah satu buah adalah buah bagaimana dinilai perkataan kita. Hai kamu keturunan ular beludak, kata Tuhan Yesus dalam ayat 34-nya. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar atau meluap dari hati. Sampai-sampai kepada orang yang tidak berkata-kata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Tuhan berkata, kamu keturunan ular beludak. Kalau kita jadi orang Kristen tidak menghasilkan buah yang benar, buah yang memuliakan Allah, kita menjadi orang Kristen yang Yesus sebutkan keturunan ular beludak. Sebab kalau keturunan ilahi, keturunan Allah tidak demikian. Bagaimana kamu mengucapkan hal-hal yang baik? Ini tentang ucapan, ini tentang perkataan. Bagaimana kamu mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebuah kemustahilan. Kalau pohon itu jeruk berbuah apel. Sebuah kemustahilan. Kalau pohon itu anggur berbuah durian. Tidak mungkin. Kalau hidupnya jahat tidak mungkin yang keluar dari mulut itu baik. Karena itu meluap dari hati. Dalam ayat yang ke-35, Alkitab mengatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jelas sekali apa yang kita katakan itu mengandung unsur kekekalan. Apa yang kita katakan mengandung unsur penghakiman. Itu sebabnya kita harus menjaga bibir kita dapat mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kita betul-betul harus punya integritas sebagai seorang anak Tuhan. Jadi Pak Apin, perkataan yang berintegritas itu apa? Ya, perkataan yang jujur. Dengan kata lain, perkataan yang bisa dipercaya. Tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, tanpa penipuan. Jadi perkataannya benar. Perkataan kita menentukan integritas kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesatuan hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita sejalan. Itulah integritas. Sekali lagi, integritas itu berbicara apa yang di dalam hati, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan atau tindakan kita sejalan, sama. Jadi pada prinsipnya orang Kristen yang benar-benar Kristen, tindakan dengan perkataan sama. Orang yang berintegritas dalam perkataan berarti orang yang berkata tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan. Saya berharap kita semua sebagai orang yang percaya betul-betul menjadi orang yang hidup jujur, murni, dapat dipercaya tanpa kemunafikan, tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan. Capek loh hidup pura-pura itu. Capek loh hidup munafik itu. Supaya terlihat baik, ngomong memuji, padahal hati mengutuk, pikiran mengutuk. Nah, ini tidak benar. Perkataan menyanjung tapi di belakang mengancam atau mengutuk. Nah, ini tidak benar. Kita tidak jujur dalam perkataan. Jadi Pak Apin, bagaimana supaya saya menjadi orang Kristen yang berintegritas dalam berkata-kata? Saudara, baik dalam bisnis, baik dalam keluarga, baik dalam studi, baik dalam kehidupan, baik dalam pelayanan, perlu dipegang kata-kata itu. Artinya kata-kata yang berintegritas menentukan masa depan, menentukan pelayanan kita, menentukan bisnis kita, menentukan keharmonisan keluarga kita. Jadi berkata-katalah yang berintegritas, berkata yang jujur. Jadi kalau berbicara dapat dipercaya oleh pasangan hidup kita. Kalau kita berbicara dapat dipercaya oleh kolega bisnis kita. Pada saat kita berkata-kata, perkataan kita dapat dipercaya oleh para pelayan Tuhan atau jemaat. Jadi bagaimana Pak Apin supaya kita bisa berkata-kata dengan baik? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau orang mulai rindu punya integritas dalam berkata-kata, yang pertama dia harus lakukan adalah harus punya keberanian berkata benar. Saya berkata sekali lagi, harus punya keberanian berkata benar atau berani berkata benar. Maka Alkitab tadi berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi harus berani. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kenapa kita harus berani? Karena ukurannya kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini standar yang dicanangkan oleh Yesus Kristus. Standar yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bahwa kalau kita punya keberanian berkata-kata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu namanya perkataan yang berintegritas. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Taunya dari mana? Pada saat
dia berkata dan mengajar, kasihilah musuhmu. Pada saat dia terancam di atas kayu salib, disalibkan, dia betul-betul mengasihi musuhnya. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persis yang Yesus katakan dan ajarkan, dia lakukan. Bahkan dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Dan Yesus memang berdoa bagi musuh-musuhnya. Ini yang disebut ya di atas ya, tidak di atas tidak. Rasul-rasul juga punya keberanian untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sampai mereka dianiaya, menderita, diancam, dibunuh. Dan akhirnya mereka banyak yang mati syahid demi mempertahankan perkataan kesaksiannya. Dan orang Kristen yang benar harus berkata dan berani demikian. Saudara-saudara. Kalau kita melihat teladan dari seorang anak Tuhan, misalnya Blandina pada zaman Kaisar Nero. Dan orang mengancam dia, para algojo mengancam dia, kutuki Yesus. Dan Blandina berkata, tidak. Ini seorang wanita hebat. Dia berkata, tidak, Yesus tidak pernah berbuat salah kepadaku. Akhirnya saudara-saudara, dia dicambuk supaya dia berkata-kata yang kasar terhadap Yesus atau menyangkali imannya. Tapi Blandina tidak. Pada saat dicambuk dia, algojonya sampai lelah. Tapi Blandina hanya tersenyum. Bolehkah aku berdoa buat engkau? Jadi Blandina berdoa bagi algojonya. Begitu marahnya saudara-saudara. Akhirnya Blandina dibakar hidup-hidup. Tetapi api tidak mengenai tubuhnya. Melengkung apinya. Akhirnya satu algojo yang besar mengambil tombak dan Blandina ditombak dari dadanya sampai tembus ke belakang. Saudara-saudara, Blandina mati. Tetapi inilah orang-orang yang berintegritas. Mereka lebih takut kepada Allah daripada kehilangan nyawanya sendiri. Orang yang berintegritas lebih takut kepada Allah daripada kehilangan nyawanya. Ini orang yang berintegritas. Ini malah ibu-ibu sering mengajarkan kalau nanti ada tukang kredit bilang ya, mama tidak ada. Malah mengajarkan sesuatu perkataan yang tidak jujur. Seharusnya orang Kristen tidak demikian. Dia harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Harus belajar berani. Kenapa? Karena integritas dibangun dari perkataan iman, perkataan firman, perkataan yang benar. Integritas dibangun di atas itu. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus berani untuk mengungkapkan perkataan yang berintegritas tersebut. Yang kedua, bagaimana Pak Apin supaya saya menjadi orang Kristen yang memiliki integritas dalam perkataan? Yang kedua, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, bahwa hai kamu keturunan ular beludak, kata Tuhan Yesus, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang bisa mengucapkan yang meluap dari hati kita dengan benar. Artinya apa? Harus ada pemberesan hati. Saya menyebutnya dengan tegas, pertobatan. Karena apa yang meluap dari hati? Meluap dari hati, keluar dari mulut. Kalau hati tidak beres, pasti mulut tidak beres. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa sulitnya orang berbicara yang baik kalau hatinya pahit. Berbicara yang indah kalau hatinya buruk. Tidak bisa. Apakah Pak Apin pernah mengalami? Ya, saya pernah mengalami. Saya sulit mengasihi papa saya. Saya sulit berkata yang baik tentang papa saya. Karena saudara-saudara, papa saya kasar,
Dia sebelum bertobat ya, penjudi, dukun Buddhis, saudara-saudara, benci orang Kristen. Jadi hati saya tidak beres dengan papa saya. Maka saya tidak bisa berkata yang baik, yang meluap dari mulut saya itu meluap dari hati saya yang kurang beres. Maka tanggal 25 Mei tahun 87 di kota Bandung, saya bertobat di sana, terima Yesus Kristus dan menerima keselamatan. Dan mulai dari saat itu, perkataan saya berubah terhadap papa saya, berubah terhadap mama saya, berubah terhadap orang lain. Ini yang disebut kuncinya pertobatan. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita ingin mengubah perkataan kita supaya perkataan kita berintegritas. Padahal hati kita yang perlu diubah. Supaya apa? Beres hati kita. Tanpa kebencian. Tanpa kemunafikan. Tanpa kepalsuan. Tanpa kekecewaan. Tanpa kepahitan. Maka pada saat hati kita bertobat. Yang meluap dari hati kita ke mulut kita. Juga pasti benar. Sebuah hal yang tidak mungkin, kata Tuhan Yesus. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Mustahil. Kalau kita jahat, mengeluarkan perkataan yang baik, mustahil. Kalaupun dia berusaha mengatakan hal yang baik, pasti itu kemunafikan, kepalsuan, bohong belaka. Kalau kita melihat, mengkaji kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pandai mengajar, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang indah, bukan. Tapi Tuhan Yesus mendasarkan pelayanannya dengan hati yang benar. Sehingga menghasilkan tindakan, keputusan, dan pengorbanan yang benar juga. Saya berkata kepada saudara sekalian, kita semua anak Tuhan harus memiliki hati yang benar. Hidup yang bertobat, hati yang betul-betul bertobat. Maka segala tindakan kita, perkataan kita, keputusan kita, bahkan pengorbanan pelayanan kita pasti benar. Saya berkata dengan sangat sederhana. Jangan kita hanya sekedar pandai berkata-kata, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kadangkala kita sebagai seorang ibu berkata kepada anak, "Nak, ayo baca Alkitab, ayo belajar, jangan main HP melulu." Padahal kita sendiri tidak baca Alkitab, tidak belajar, kita juga main HP terus. Ini adalah sebuah kepalsuan tanpa teladan. Sebagai seorang wanita harus punya teladan. Sebagai orang percaya harus punya teladan. Apalagi orang tua harus menjadi teladan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Maka Pak Apin, bagaimana supaya saya mengubah perkataan saya menjadi perkataan yang penuh integritas, penuh kejujuran, dapat dipercaya tanpa kepalsuan. Bagaimana Pak Apin? Harus punya keberanian, itu yang pertama tadi. Keberanian untuk berkata di atas kebenaran, ya, tidak. Yang kedua, harus pemberesan hati yang saya sebutnya pertobatan. Harus bertobat. Kalau kita bertobat, seluruh hidup kita berubah, termasuk perkataan. Yang ketiga, kita harus berlatih. Ternyata sulit sekali kita menjadi orang Kristen yang secara otomatis setelah mendengar khotbah ini langsung kita menjadi orang Kristen yang bisa berkata-kata dengan integritas. No. Tidak demikian. Tidak sulapan ala kazam, ala kadabra begitu, enggak. Harus berlatih. Ayo kita latih tiap hari. Latih untuk berkata iman. Latih untuk berkata berintegritas. Saya sering menyebutnya berlatih berkata positif. Saya sering menyebutnya lain, berlatih berkata iman. Berlatih berkata-kata ilahi. Is oke lah. Yang penting kita harus berlatih berkata-kata yang berintegritas itu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan orang yang jahat
mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Coba kita koreksi dari ayat ini. Orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaharaan yang baik. Kata baik ada 3, kata jahat juga ada 3. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan, kata-kata yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi ada keseimbangan hasilnya. Orang yang baik pasti menghasilkan yang baik. Yang jahat pasti menghasilkan yang jahat. Dari perbendaharaan. Nah ini dari penyimpanan perbendaharaan ini. Artinya dari latihan dia menyimpan firman Allah. Menyimpan perkataan. Saya ingat sekali perkataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa kita harus jadi orang Kristen yang betul-betul menerima perkataan Yesus dan melakukannya. Bahkan dalam perjanjian lama merenungkan itu siang dan malam. Bahkan ditegaskan jangan lupa memperkatakan firman itu. Nah ini. Ternyata dalam kekristenan kita harus berlatih untuk mengeluarkan apa yang telah kita simpan. Kita menyimpan firman Allah itu baik. Kita merenungkan firman Allah itu baik. Tetapi ada ayat juga. Jangan lupa memperkatakannya. Artinya jangan lupa melatih berkata-kata berintegritas itu. Berkata-kata positif ini. Ayo jadilah orang Kristen yang mulai berlatih berkata-kata yang baik. Sebab apa yang kita katakan berasal dari apa yang disimpan dalam hati kita. Dan apa yang disimpan dalam hati kita yang baik, yang membangun, yang memotivasi, yang mendorong. Firman Allah yang menguatkan akan keluar juga dari bibir kita. Yang menguatkan orang. Kalau kita melihat ya, kita banyak menjumpai. Kalau ada orang yang sakit hati, perkataannya pahit sekali. Sakit hatinya dikeluarkan. Ada orang yang kecewa, perkataannya penuh dengan kekecewaan. Sebab itulah yang disimpan. Apa yang kita simpan, itu yang akan kita miliki. Dan apa yang kita miliki itu juga yang dikeluarkan. Apa yang kita simpan hal-hal yang baik, itu yang dikeluarkan. Tapi apa yang kita simpan di dalam hati kita yang buruk, juga akan dikeluarkan hal-hal yang buruk. Berlatih menyimpan kata-kata motivasi, kata-kata firman Allah, kata-kata yang menguatkan. Tetapi jangan lupa juga berlatih untuk menguatkan orang. Berlatih berkata-kata positif, berlatih berkata-kata iman. Berlatih berkata-kata yang menasihati, yang membangun, yang memotivasi, yang menguatkan orang, yang menumbuhkan iman, yang betul-betul perkataan mujizat, perkataan yang betul-betul memotivasi, mendorong orang lain, membangun orang lain, perkataan yang menasihati. Harusnya kita latih. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, yang diam. Kita harus membantu orang lain dengan perkataan kita. Saudara-saudara, ada mahasiswa yang nilainya sangat buruk sekali. Dan dia dipanggil oleh senat dosen untuk di DO, drop out atau diberhentikan. Tetapi ada seorang dosen yang mengetahui berita ini. Dan dia diberi kesempatan kembali. Dipanggillah mahasiswa ini. Waktu setelah dipanggil bertemu dengan dosen ini, mahasiswa ini keluar dengan senyum, bahagia, mukanya ceria. Akhirnya dia belajar, akhirnya dia aktif kuliah. Semua nilai-nilai diperbaiki. Dan ia adalah mahasiswa yang langsung melonjak istimewa nilainya, nilai akademiknya. Lalu semua orang kaget dan berkata, apa yang menyebabkan mahasiswa ini berubah total dan tingkat akademiknya naik pesat bahkan menjadi teladan bagi mahasiswa lain? Jawabannya sederhana. Waktu ditanya apa rahasianya sehingga kamu berubah, dia berkata mahasiswa ini kepada temannya, karena ada satu dosen yang memanggil saya. Pada saat saya dipanggil, dia tidak menyatakan keburukan saya, absen saya, kejelekan saya.
Dia hanya berkata-kata membangun saya, menguatkan saya, dan mempercayai saya bahwa saya pasti bisa bangkit, pasti bisa jadi orang hebat. Sejak itu saya keluar dan jadi seperti ini. Ternyata saudara-saudara, mengubah masa depan orang, mengubah karir orang, mengubah saudara-saudara orang lain di dalam kehidupan, pelayanan, bisnis menjadi hebat, itu lewat apa? Perkataan. Karena kuasa perkataan ini sangat hebat. Kalau di tentara kira-kira tembak, semua tentara nembak. Hanya ngomong tembak, semua tembak. Semua orang nurut sama perkataan. Pemimpin pujian berkata, mari kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Sekalipun di situ ada gubernur, gubernur bangkit berdiri. Siapa itu pemimpin pujian yang lebih hebat dari gubernur? Tentu dalam posisi pemerintahan dia tidak hebat. Tetapi perkataan bisa menggerakkan orang. Maka berlatihlah berkata positif hingga menggerakkan anakmu, menggerakkan generasimu, menggerakkan pelayan-pelayan Tuhan, menggerakkan keluargamu, menggerakkan siapapun lewat perkataan yang positif. Milikilah perkataan yang berintegritas, perkataan yang benar, menguatkan, membangun itu. Jangan mengeluh, jangan banyak bersungut-sungut. Jangan mengutarakan banyak kekecewaan. Jangan mengutarakan banyak kesedihan. Banyak keluhan. Semua orang juga gak suka ngedengernya. Tidak ada yang suka kan mendengar orang lain mengeluh. Perkataan-perkataan keluhan. Orang lain tidak suka kan? Karena orang lain tidak suka, saudara jangan keluarkan. Tetapi berlatihlah berkata yang positif. Yang terakhir, yang keempat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen yang benar, seperti ayat Alkitab ini berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia. Nah ini, jangan berkata sia-sia. Akan yang diucapkan oleh seseorang akan atau harus bahkan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi, waktu kita berkata-kata, ini akan menentukan masa depan. Waktu kita berkata-kata, ini akan menentukan kita akan diberkati atau akan dihukum. Kita akan dibenarkan atau akan dihukum. Pada saat kita berkata-kata, kita harus mempertanggungjawabkan ucapan kita. Itu sebabnya sekali-kali setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dalam hal ini, bahwa orang-orang Kristen harus bertanggung jawab atas perkataannya. Karena harus bertanggung jawab atas perkataannya. Mungkin saudara berkata, Pak Pin, bagaimana supaya saya menjadi orang Kristen yang punya integritas dalam perkataan? Kalau ingin berintegritas dalam perkataan, ingat, jangan ucapkan kata sia-sia. Karena itu harus bertanggung jawab dalam perkataan saudara. Ini yang keempat. Ayo latih untuk bertanggung jawab dalam perkataan saudara. Sebab Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah loh. Siapa suka menggemakannya akan menghasilkan atau memakan buahnya. Saudara pernah ke tebing-tebing? Di sana kalau kita teriak menimbulkan gema. Kalau kita berkatanya yang baik, gema itu akan kembali kepada kita berkali-kali lipat yang baik juga. Ya. Kamu orang sukses, kamu orang sukses, orang sukses, orang sukses, orang sukses, orang sukses, orang sukses. Kadang-kadang 7-8 kali kembali ke kita perkataan itu. Tapi kalau kita kalimatnya kasar, goblok lu, goblok lu, goblok lu, goblok lu, goblok. Jadi kena sama kita. Goblok, goblok, goblok begitu. Saudara-saudara. Artinya apa? Bahwa perkataan kita akan kembali kepada kita. Perkataan kita akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Perkataan kita akan menyebabkan hukuman bagi kita. Perkataan kita akan menyebabkan berkat bagi kita. Itu tergantung dari apa yang kita gemakan. Apa yang kita suarakan. Apa yang kita katakan di dunia ini. Ayo, kita harus bertanggung jawab dalam perkataan. Katakanlah kata-kata yang bagus. Apa yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan, saudara-saudara.
Karena itu berpikirlah sebelum saudara mengatakan. Maaf kalimat ini saya utarakan kembali. Kita harus mikir sebelum ngomong. Mikir sebelum ngomong. Sebab banyak orang saudara-saudara sudah mikir saja. Sebelum berbicara mikir. Belum tentu benar perkataannya. Apalagi yang tidak mikir. Udah pasti salah. Sekali lagi. Orang yang berkata-kata tanpa berpikir pasti salah. Orang yang mikir aja juga belum tentu benar ngomongannya. Itu sebabnya ayo belajar berpikir sebelum berkata-kata. Karena setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Pepatah bahasa Indonesia berkata, mulutmu harimaumu. Saudara-saudara, mari kita berkata-kata yang benar. Karena mulutmu harimaumu, apa yang kita katakan itu yang mengancam. Membawa kita kepada penghukuman. Harus mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya belajarlah berkata-kata berintegritas. Mari kita praktekkan bersama sebagai seorang yang percaya di dalam Tuhan. Dan wanita-wanita WIC Puri di tempat ini. Mari kita mulai praktekkan firman Allah. Yuk mulai latihan. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ayo mulai kita menjadi orang Kristen yang belajar. Berani untuk bertobat dengan sungguh. Bereskan hati kita. Ya ayo jadi orang Kristen yang mulai berlatih berkata-kata yang positif. Ayo latihan saja berkata yang positif, kuatkan orang lain. Ayo kita mulai berlatih berkata-kata yang bertanggung jawab. Itulah solusi yang sederhana. Sekali lagi, bagaimana solusi agar perkataan kita berintegritas? Ayo mulai latih untuk berani berkata-kata yang benar. Mulai betul-betul pemberesan hati, pertobatan. Mulai betul-betul berlatih berkata-kata yang positif, berkata-kata ilahi yang berintegritas. Mulai berlatih untuk bertanggung jawab dalam perkataan. Amin. Selamat mempraktekkan firman Allah. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga ini kami Tuhan Yesus. Wanita-wanita di dalam Engkau. Woman in Christ. Kami wanita-wanita yang berada di dalam Kristus. Karena itu perkataan kami harus perkataan yang jujur. Perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Perkataan yang bukan kepalsuan. Tapi perkataan yang benar. Ampuni kami jikalau kami tidak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ya Bapa, beres hati kami. Seringkali banyak kepahitan yang keluar dari hati kami ke bibir kami. Ampuni kami. Kami mau bertobat, kami mau minta ampun kepadamu. Kami mau jujur Tuhan, kalau hati kami pedih yang keluar kepedihan. Kalau hati kami Tuhan lemah yang keluar adalah kelemahan dan sungut-sungut. Itu sebabnya Tuhan hari ini bereskan hati kami Tuhan. Tuhan tolong supaya kami melatih perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan ilahi, perkataan-perkataan yang berintegritas, yang memotivasi, yang membangun, yang menasihati, yang menghibur orang, yang menguatkan orang, yang mendorong orang ke dalam kebaikan. Tuhan biarlah kami berkata-kata yang benar. Kami pasti bisa. Kami pasti dapat menolong orang lain. Kami pasti punya kuasa. Kami pasti akan dipakai Tuhan. Tuhan kami percaya. Tuhan tolong kami supaya kami mempertanggungjawabkan perkataan kami. Berbicaralah terus Tuhan. Dan bimbing kami dalam mempraktekkan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya ibu-ibu di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang diberkati rindu untuk menabur dengan penuh sukacita. Amin. Siapkan persembahanmu dengan penuh sukacita. Nanti di layar handphone, layar TV Bapak Ibu-ibu di rumah ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang dahsyat sudah memberkati kami. Untuk itulah ekspresi kami diberkati. Bapa kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati ibu-ibu di rumah yang rindu menabur. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap ibu-ibu di rumah. Bahkan Tuhan kau tambahkan Tuhan setiap usaha-usaha yang baru. Di masa-masa COVID-19 ini Tuhan berkati ibu-ibu di rumah. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, yang siap menabur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapak Pendeta Apin Miritia Kristi buat pelayanannya di Women in Christ. Saya percaya semua yang sudah kami dengar, kami pahami kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat buat semua kaum wanita di tempat ini. Tuhan berkati Bapak dan keluarga dan juga jemaat yang Bapak pimpin. Yuk mari kita akan menyudahi ibadah kita dengan doa berkat. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita dan buka hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu. Tapi yakin dan percayalah Tuhan semesta alam ada bersama dengan engkau. Keluargamu dipelihara, dijaga, dibela, dilindungi Tuhan. Bahkan dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata, amin. Tuhan memberkati para wanita dan semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin.